Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Nafil Ilmi. Saya dari Prodi PAI kelas 1D. Oke, saya kali ini akan membawakan jawaban-jawaban tentang terkait filsafat. Yang pertama, ada pertanyaan, apa yang mendasari kemunculan filsafat kontemporer? Yang saya dapat adalah pada abad ke-20 diwarnai dengan proses radikalisasi kritik rasionalitas. Pada segala bidang, proses radikalisasi didorong oleh sejumlah bencana kemanusiaan yang terjadi pada abad ke-20, yaitu 2 perang dunia, Holocaust, dan Hiroshima. Proses radikalisasi yang menyebabkan perubahan substansiasi dan menandai cara berpikir zaman ini. Hal ini juga dipicu oleh perubahan radikal pada bidang sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gambaran dari manusia. Pada masa peralihan dari abad ke-19 ke abad 20, para pemikir-pemikir kontemporer memberikan pendasaran, pengesahan paradigma, dan memperjuangkan revolusi berpikir. Yang kedua, bagaimana kritikan terhadap filsafat modern? Para tokoh atau pemikir-pemikir filsafat kontemporer lebih mengkritik terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah goyah pada zaman filsafat modern. Maka dari semua itu, para filsuf kontemporer hadir untuk mengorientasikan kajiannya untuk mendalami dan menyelami persoalan tentang kemanusiaan tersebut. Yang ketiga, apa ide dan gagasan umum yang diusung oleh filsafat kontemporer? Ide dan gagasan kontemporer itu meliputi modernitas secara umum adalah suatu perubahan sosial dan budaya yang bersifat masif, yang berlangsung dari pertengahan abad yang berkaitan dengan suatu analisis terhadap masyarakat kapitalis industri dalam perkembangan abad ke-20. Manusia masih dianggap sebagai pusat kenyataan, walaupun perhatian utama tidak lagi dipusatkan pada rasio, empiri, dan ide-ide manusia, melainkan lebih kepada unsur-unsur rasional, yaitu kebebasan sebagai motor tindakan manusia. Dalam filsafat kontemporer melanjutkan isu-isu filsafat modern, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Isunya tersebut meliputi metafisika, epistemologi, antropologi atau humanisme, dan lain sebagainya. Dalam filsafat kontemporer itu tersebut berkembang meluas kepada isu-isu tentang kapitalisme, alienisme, lingkungan, demokratisasi, hak asasi manusia, dan sebagainya. Para pemikir kontemporer menganggap memiliki ciri khas tersendiri, yaitu desentralisasi manusia. Subjek manusia tidak lagi dianggap sebagai pusat kenyataan dan menggantikan antroposentris adalah desentralisasi manusia. Bahasa sebagai perhatian khusus sebagai subjek kenyataan. Makanya kemudian lebih disebut sebagai abad logosentris. Sejakah tokoh filsafat kontemporer itu, dan bagaimana pengembangannya di Jerman, Inggris, dan Prancis? Tokoh filsafat kontemporer itu ada 7. Yang pertama, Soren Kierkegaard. Yang kedua, Karl Marx. Yang ketiga, Friedrich Nietzsche. Yang keempat, Gottlob Frege. Yang kelima, Sigmund Freud. Yang keenam, Albert Einstein. Yang ketujuh, Piaget. Oke, lanjut. Pengembangan di Jerman, Inggris, dan Prancis. A. Jerman dan Prancis. Idealisme di Jerman semakin besar dan filsafat berkembang subur di Jerman dan Prancis, sampai muncul aliran filsafat fenomenologis dan eksistensial, filsafat analitis, dan filsafat bahasa, dan semuanya itu berkritik
dan bertitik berat di Jerman dan Prancis. Adapun yang lebih beratnya lagi yaitu filsafat kritis yang memahami pemikiran filosofis sebagai praktis kebebasan di Prancis, dan juga dikenalkan atau lebih terkenal lebih tentang teori-teori dan analisis khusus yang baru seperti pembagian kerja dan sosiologi agama. Yang Inggris terakhir, di Inggris lebih berkembang lagi empirisme sehingga mempengaruhi lahirnya aliran pragmatisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.